Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Rara's Kitchen. Di video kali ini aku mau bikin cemilan yang enak banget, yaitu aku mau bikin bolen pisang lilit. Ini kelihatannya kayak susah banget bikinnya, tapi ternyata bikinnya itu mudah banget ya. Dan rasanya juga jangan diragukan lagi, ini benar-benar enak. Dan bisa banget dijadikan untuk ide jualan ataupun isian snack box. Yuk, siapa yang penasaran gimana cara bikinnya? Simak videonya sampai selesai. Pertama-tama kita siapkan wadah, lalu di sini aku mau bikin untuk adonan A atau biasa disebut dengan adonan waterdog ya. Aku pakai 300 gram tepung protein tinggi. Lalu aku tambahkan juga 35 gram gula halus, 25 gram susu bubuk, lalu ini kita aduk dulu sampai tercampur merata ya untuk bahan keringnya. Nah, kalau udah selanjutnya aku mau tambahkan 100 gram margarin. Ini boleh di-mix dengan butter ya, kalau mau rasanya lebih enak dan harum. Lalu aku tambahkan juga 1 butir kuning telur. Lalu di sini aku mau aduk dulu menggunakan tangan dan nanti aku mau tambahkan 100 ml air hangat. Dan ini aku aduk menggunakan tangan aja ya, biar lebih cepet. Tapi kalau mau diaduk dengan spatula juga boleh-boleh saja. Nah, kita aduknya sampai adonannya ini berbutir seperti ini ya. Lalu kita tambahkan air hangatnya ini bertahap. Dan untuk pemakaian air hangatnya ini bisa diganti dengan susu cair hangat ya. Di sini aku pakai airnya sekitar 100 sampai 120 ml atau tergantung dengan kelembapan tepung ya. Nah, ini udah kalis adonannya, udah cukup. Lalu ini mau aku bulatkan dulu adonannya dan mau aku istirahatkan. Di sini aku mau tutup aja menggunakan plastik wrap. Nah, untuk adonan yang A-nya ini akan aku sisihkan dulu dan aku diamkan dulu di chiller kira-kira selama 15 sampai 20 menit ya. Selanjutnya di sini aku mau bikin untuk adonan B dan biasa disebut dengan adonan oil dog ya. Aku pakai 150 gram tepung terigu dan aku campurkan 100 gram margarin dan ada 15 gram juga minyak goreng ya. Dan agar lebih harum aku tambahkan vanilla essence, boleh juga vanilla bubuk ya. Lalu kita aduk aja sampai kalis dan tercampur merata. Nah, ini udah cukup ya, adonannya sudah kalis. Selanjutnya untuk adonan ini mau aku sisihkan juga ya dan aku masukkan ke kulkas. Dan sambil nunggu adonannya didiamkan, di sini aku sudah siapkan untuk pisangnya yang sudah aku kupas. Tapi kita bikin utuh ya untuk pisangnya, jangan dipotong-potong biar nanti hasilnya itu lebih bagus. Nah, di sini aku siapkan teflon dan kita lelehkan margarin secukupnya dan kita panggang dulu untuk pisangnya sampai matang ya. Dan gunakan api sedang cenderung besar aja biar lebih cepat, tapi sesekali harus dibalik biar tidak gosong. Nah, ini udah cukup ya, untuk pisangnya sudah mulai kecoklatan. Di sini aku mau angkat aja untuk pisangnya dan kita dinginkan. Dan ini udah cukup didiamkan. Di sini aku mau keluarkan aja untuk adonannya. Dan pertama yang dikeluarkan ini kita yang adonan A dulu ya atau yang waterdog. Di sini aku mau berikan sedikit tepung terigu, lalu untuk adonannya mau aku uleni dulu. Ini fungsinya biar adonannya bisa lebih lentur ya. Nah, selanjutnya untuk adonannya ini mau aku timbang dan kita bagi-bagi. Dan di sini aku timbang dengan berat sekitar 35 sampai 40 gram ya. Untuk detailnya aku agak lupa, tapi di sini aku bagi menjadi 15 bagian biar hasilnya itu nanti lebih besar ya ukurannya. Dan kita timbang dan bagi aja semuanya sampai selesai.
Nah, ini setelah selesai aku timbang dan bagi-bagi dan aku juga bulatkan. Lalu selanjutnya di sini kita keluarkan adonan B-nya. Nah, untuk adonan B-nya juga sama ya. Kita akan timbang dan kita bagi menjadi 15 bagian. Kira-kira di sini kalau nggak salah aku juga timbang dengan berat 17 gram. Atau bisa disesuaikan aja ya. Jadi caranya itu di sini aku timbang dulu semua adonannya dan kita bagi menjadi 15. Nah, itu hasilnya ya. Dan ini setelah aku timbang dan bagi-bagi ya. Dan tahap berikutnya di sini aku mau isikan adonan B ke adonan A ya. Jadi caranya itu kita pipihkan adonan A, lalu kita isikan di tengahnya adonan B dan kita tutup lalu dibulatkan seperti ini. Dan untuk caranya itu lebih jelas seperti di video ya. Kita simpan adonan B di adonan A lalu dibulatkan dan ditutup rapat. Nah, kalau udah selanjutnya di sini aku mau pipihkan dan aku mau gilas menggunakan rolling pin ini sampai agak lebar ya, tapi cukup memanjang aja. Nah, kalau udah kita lipat ke bagian tengah dari yang bagian sisi sama sisinya ya. Nah, kita lanjutkan ke adonan berikutnya. Ini kita pipihkan dulu menggunakan tangan, lalu kita gilas menggunakan rolling pin. Nah, kalau sekiranya sudah melebar, kita lipat ke bagian tengah seperti ini. Nah, ini udah semuanya ya, aku lipat dan aku pindahkan dulu ke nampan biar nggak terlalu sempit. Lalu kita lanjutkan ke tahap yang berikutnya. Nah, ini adonan yang sudah dilipat tadi, ini kita gilas lagi. Nah, kita gilas sampai agak memanjang, lalu kita lipat lagi ke bagian tengah ya. Jadi caranya itu sama seperti yang lipatan pertama. Nah, ini udah selesai aku gilas dan lipat. Dan ini adonannya udah cukup ya. Jadi di sini aku cuman pakai 2 penggilasan aja. Nah, selanjutnya untuk pisangnya juga ini udah dingin. Selanjutnya aku mau potong dan belah pisangnya. Ini kita belah menjadi kayak bagi dua gitu, tapi jangan sampai putus ya. Nah, caranya seperti di video, lakukan sampai selesai. Nah, untuk isiannya juga aku pakai keju yang dipotong-potong dan aku pakai selai coklat. Dan bisa juga menggunakan meses coklat ataupun coklat batangan yang dipotong ya. Lalu siapkan juga nampan yang diberikan baking paper. Dan langsung aja kita ambil satu adonan, lalu kita agak tekan-tekan dulu menggunakan rolling pin dan kita gilas sampai agak rata, sampai agak memanjang ya. Ini terus kalau misalkan sudah mulai agak melebar kita balik adonannya. Jadi untuk yang adonan atas itu nanti kita simpan di bagian luar ya biar hasilnya lebih mulus. Nah, kalau udah melebar seperti ini kita ukur dulu untuk panjang pisangnya ke adonan. Kalau udah cukup, ini aku akan berikan isian selai coklat di bagian tengah pisang yang sudah dipotong tadi ya. Dan aku tutupi menggunakan keju yang sudah dipotong, lalu ini kita tutup menggunakan adonannya. Dan kalau misalkan sudah tertutupi untuk isiannya, kita sisakan adonannya ya. Dan untuk sisa adonannya kita kerat-kerat seperti ini. Kalau udah kita gulung. Dan untuk bagian pinggirannya ini kita cubit-cubit ya, biar nanti isiannya itu tidak bocor. Dan pastikan semuanya tertutupi dengan rapat ya, biar tidak bocor. Nah, ini udah selesai, aku pindahkan aja ke loyang yang sudah diberikan dan diolesi dengan baking paper dan margarin. Dan kita lanjutkan ke adonan berikutnya. Ini aku tekan-tekan dulu menggunakan rolling pin. Lalu kalau udah, ini kita gilas. Digilasnya itu pelan-pelan aja ya, jangan terlalu ditekan banget, biar adonannya itu tidak pecah. Lalu ini kita gilas memanjang dan ke samping. Nah, kalau udah, ini aku balik aja untuk adonannya. Jadi yang adonan pertama digilas itu ada di bagian luar ya.
biar nanti hasilnya itu lebih mulus. Nah, kalau udah melebar dan kita ukur menggunakan pisang dan panjangnya udah cukup, ini kita berikan aja isian selai coklat dan kita berikan keju yang sudah dipotong juga. Tapi kalau kalian gak suka dengan keju, untuk pemakaian kejunya bisa di skip ya. Ataupun sebaliknya kalau misalkan kalian mau bikin bolen keju, untuk selai coklatnya bisa di-skip, jadi tinggal disesuaikan dengan selera aja ya. Nah, ini udah selesai, bolennya sudah aku, isiin dan kita gulung. Dan untuk satu loyang ini aku isi dengan 12 bolen. Selanjutnya di sini juga aku siapkan kuning telur 1 butir ya, dan aku tambahkan juga 1 sendok makan minyak goreng dan pewarna oranye 2 tetes aja. Ini biar tampilannya itu lebih cantik nanti ya. Tapi kalau kalian pakai kuning telur omega itu nggak perlu dipakein pewarna. Nah, ini kita olesi aja di atas permukaan bolennya. Nah, kalau udah semuanya diolesin, selanjutnya aku mau berikan topping keju parut. Boleh juga menggunakan topping meses coklat ya. Ataupun kalau mau dibikin polos juga, boleh banget, disesuaikan dengan selera aja. Nah, ini setelah selesai kita toppingi dan ini udah bisa kita langsung oven ya. Nah, sebelumnya di sini juga aku sudah panaskan ovennya di suhu 200 derajat selama 10 menit dengan api atas bawah. Lalu kita masukkan aja untuk bolennya dan kita oven di suhu 170 derajat. Menggunakan api atas bawah dan aku oven dengan waktu sekitar 35 menit sampai 40 menit ya. Atau disesuaikan aja dengan oven masing-masing karena tiap oven itu terkadang panasnya berbeda-beda. Dan kita oven aja sampai matang. Nah, ini bolennya udah mateng. Di sini aku mau langsung keluarkan aja ya. Ini benar-benar harum banget ya. Nah, ini untuk hasil bolen yang sudah dipanggang. Wah, ini benar-benar enak banget dari tampilannya ya, sangat cantik dan menarik. Apalagi kalau dimakannya itu kalau masih anget, itu benar-benar kerasa krenyes dan rasa lembutnya. Dan untuk rasanya juga ini enak banget ya, dijamin gak bakal nyesel kalau pakai resep ini. Dan aku selalu ulangi pakai resep ini kalau bikin bolen. Lalu di sini aku mau pindahkan aja ke cooling rack biar bolennya ini cepet dingin. Nah, ini hasilnya ya, sangat cantik sekali dan ukurannya juga ini lumayan jadi sangat besar. Kalau kita beli di mall ataupun di supermarket, ini satunya itu kadang bisa nyampe 10 ribuan ya. Tapi kalau bikin sendiri ini dapatnya 15 biji, lumayan banyak banget. Dan untuk hasilnya juga ini lembut banget dan kulitnya juga berlapis-lapis ya, walaupun di sini aku cuman pakai 2 kali ngelipet aja, tapi hasilnya benar-benar memuaskan sekali. Dan untuk rasanya juga ini benar-benar lembut sekali ya, dan kalau masih hangat itu rasanya masih kriuk gitu, krenyes banget. Dan perpaduan gurih, manis, dan bener lembut sekali ya. Dijamin enak dan bikin nagih. Oke, cukup sampai sekian dulu. Semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Selamat mencoba dan semoga berhasil.